Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Devi Ramadhani, kelas OTKP 1. Saya mengambil jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa disingkat dengan OTKP. Saya bersekolah di SMK Karya Dharma 2, Jalan Gandaria, Jakarta Timur. Saya lahir di Jakarta 26 Oktober 2004. Rumah saya beralamat di Jalan Kopi Gang Haji Hasan, nomor 125, RT 006, RW 003, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasir Rebo, Jakarta Timur. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengalaman saya selama PKL di Kelurahan Pekayon, Jakarta Timur. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Kelurahan Pekayon, bidang usaha pemerintahan, alamat perusahaan Jalan Madrasah RT 003 RW 009 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasir Rebo, Jakarta Timur. Nomor telepon yang bisa dihubungi 021 8719 0818. Nama pimpinan Mesra Rianita SKM MSI. Nama instruktur Ibu Jamila Albugis SKM, Ibu Yulia Setiati, Ibu Novi Arianti. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan data yang diperoleh selama melaksanakan prakerja di Kelurahan Pekayon. Laporan ini disusun dengan tujuan dapat diterima dan dipahami oleh pembimbing serta dapat dipakai sebagai usulan adik kelas yang nantinya juga akan melaksanakan prakerja dan menyusun laporan. Dengan selesainya penulisan laporan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak yang memberikan dukungan, terutama kepada Ibu Pujianti Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah, Ibu Nita Nukrohmah SPD selaku Wakil Kurikulum, Ibu Minarti SPD selaku Wakil Kasiswaan, Ibu Yulia Iswantini SPD selaku Kepala Program Administrasi Perkantoran, Ibu Rosiana Trisna Arumwati SPD selaku Wali Kelas 11 OTKP 1, Pak Trisno SPD selaku Guru Pembimbing PKL, Ibu Mesra Dianita SKM MCI selaku Pimpinan Kelurahan Pekayon, Ibu Jamila Albugis SKM selaku pembimbing di Kelurahan Pekayon, serta orang tua yang selalu memberi doa serta dukungan semangat, teman-teman yang telah membantu dalam kegiatan prakerja, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Prakerja industri atau prakerja adalah salah satu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan sistematik dan sinkronisasi antara program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung dengan dunia kerja secara terarah untuk membentuk keahlian siswa agar pada saat lulus SMK dapat siap terjun ke dunia kerja. Pelaksanaan prakerja kerja industri atau prakerja dilaksanakan selama 3 bulan. Untuk program keahlian di SMK Karya Dharma 2 tahun pelajaran 2021-2022, khususnya program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Pihak sekolah telah bekerjasama dengan Kelurahan Pekayon sebagai salah satu tempat dilaksanakan praktek kerja industri atau prakerja. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dari tamatan sekolah menengah kejurusan SMK dalam mencapai tujuan yang relevan antara dunia pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Kegiatan penyelenggaraan praktek kerja industri ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan etos kerja siswa yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi, inisiatif, kreativitas, kerajinan, serta kedisiplinan dalam bekerja. Tujuan dan manfaat pelaksanaan prakerja. Praktek kerja industri atau prakerja peserta didik SMK Karya Dharma 2 Jakarta bertujuan antara lain 1. Mewujudkan konsep link and match antara sekolah dengan dunia kerja, usaha, dan industri DKUI.
Dua, membekali pengalaman peserta didik dalam upaya peningkatan kompetensi dan kualitas individu atau skill up-to-date dan etos kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. 3. Peserta didik dapat mengimplementasikan dan meningkatkan kompetensi yang telah didapat. 4. Sebagai peta potensi calon tenaga kerja bagi industri sebagai industri pasangan. Manfaat praktek kerja industri atau Prakering. Manfaat praktek kerja industri atau Prakering SMK Karya Dharma 2 tahun pelajaran 2020-2021 dibedakan menjadi 1. Bagi siswa, meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Mengetahui arti penting disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 3. Memperoleh wawasan yang luas mengenai dunia kerja, memahami, memantapkan, dan mengembangkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. 5. Membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan dibutuhkan dunia kerja. Bagi sekolah, 1. Tujuan pendidikan untuk mendapatkan keahlian profesional lebih mudah dicapai. 2. Menyesuaikan program pendidikan kebutuhan lapangan kerja. 3. Bagi dunia industri, memilih peserta Prakering baik jumlah, kemampuan, penampilan, dan waktu yang dianggap menguntungkan. 2. Mengenal persis kualitas siswa yang berlatih di instansi atau industri, berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan pada khususnya dan pengembangan bangsa pada umumnya. Kelompok Prakering 1. Aya Wulandari, 2. Najwa Nurhaliza, 3. Rosalia Mahrani, 4. Devi Ramadhani, 5. Rias Putri Ningsih. Sejarah kelurahan. Bab 2. Tinjauan umum perusahaan. 1. Sejarah Kelurahan Pekayon. Kelurahan Pekayon Pasar Rebo memiliki kode pos 13710. Kelurahan ini terletak di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar jiwa dan luas kilometer. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Cijantung di sebelah utara, Kelurahan Kalisari dan Tugu di sebelah barat, Kelurahan Cibubur dan Ciracas, Kecamatan Ciracas di sebelah timur, serta Kelurahan Tugu dan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok di sebelah selatan. Batas wilayah sebagai berikut. Batas utara Jalan Beli, Kali Baru, Kelurahan Cijantung. Batas timur Kali Cipinang atau Kali Cibubur. Batas selatan Jalan 8 Kali Suwuk, Jalan Kalisari 3. Visi dan misi Kelurahan Pekayon. Visi menciptakan citra pelayanan publik yang prima. Misi terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan pelayanan publik. Terciptanya citra positif aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Terciptanya profesional sumber daya manusia SDM aparatur dalam penyelayanan publik. Struktur organisasi Kelurahan Pekayon. Lurah Ibu Mesra Rianita SKM MCI. Sekretaris Kelurahan Ibu Jamila Al-Bugris SKM. Kasih Pemerintahan Indah Ekawati SE. Kasih Ekonomi Pembangunan Ibu Yuni Sarofa SPD. Kasih Kesejahteraan Rakyat Ibu Jamila Al-Bugris SKM. Masing-masing tugas dan kedudukan Kelurahan Pekayon. Beberapa tugas dari fungsi masing-masing struktur organisasi dari Kelurahan Pekayon diantaranya yaitu Ibu Lurah menjalankan kegiatan pemerintah, menjalankan pemberdayaan masyarakat, menjalankan pelayanan masyarakat. Sekretaris Lurah melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana pemerintah, melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pemerintah kelurahan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala seksi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya, melakukan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APD, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa. Bab 3. Landasan teori. 1. Bidang kerja Prakering. Dalam melaksanakan Prakering kerja industri ini, peserta Prakering ini harus untuk diteliti dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Beberapa kegiatan Prakering yang dilakukan di Kelurahan Pekayon diantaranya seperti melayani seorang yang ingin membuat KTP, pengambilan KK baru, merekap surat ahli waris, dan lain-lain. Selain itu, peserta Prakering juga harus menyelesaikan seluruh tugasnya sesuai dengan kemampuan yang diperhatikan selama mengikuti Prakering kejuruan di sekolah.
Namun pada awal pelaksanaan kerja peserta prakerja tersebut diberikan penjelasan oleh masing-masing guru pembimbing di tempat prakerja, salah satunya di Kelurahan Pekayon. 2. Pelaksanaan prakerja. Beberapa jenis-jenis yang dilakukan pada bagian pelayanan administrasi umum kelurahan antara lain sebagai berikut. 1. Jenis-jenis pelayanan. 1. Merekomendasi KTP dan kartu keluarga. 2. Surat keterangan pindah. 3. Surat keterangan tidak mampu. 3. Surat keterangan kelahiran. 5. Surat keterangan kematian. 6. Surat keterangan domisili tempat tinggal. 7. Surat keterangan belum punya rumah. 8. Surat keterangan domisili perusahaan. 9. Surat keterangan ahli waris. 10. Surat keterangan usaha. 11. Surat keterangan perkawinan. 12. Surat keterangan izin keramaian. 13. Surat keterangan catatan kepolisian. 14. Surat keterangan pertanahan. Bidang kerja. Dalam melaksanakan praktik kerja industri atau prakerja ini, peserta prakerja diharuskan untuk teliti dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Beberapa kegiatan prakerja yang dilakukan di Kelurahan Pekayon diantaranya seperti melayani seseorang yang ingin membuat KTP, pengambilan KK baru, mereka merekap surat pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan lain-lain. Dan itu peserta prakerja juga harus menyelesaikan seluruh tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dipraktikkan selama mengikuti praktek kejuruan di sekolah. Namun pada awal pelaksanaan kerja, peserta prakerja tersebut diberikan penjelasan oleh masing-masing guru pembimbing di tempat prakerja, salah satunya di Kelurahan Pekayon. Kegiatan prakerja kerja industri atau prakerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan peserta praktik kerja industri prakerja di Kelurahan Pekayon diantaranya sebagai berikut. 1. Melayani seseorang yang ingin membuat KTP. 2. Syarat-syarat yang harus dibawa saat melakukan pembuatan. D. Faktor pendukung dan penghambat. A. Faktor pendukung. 1. Ada beberapa faktor pendukung yang membuat saya selama melaksanakan kegiatan prakerja, diantaranya 1. Lingkungan kerja yang bersih, karyawan yang baik dan ramah. 3. Fasilitas yang memadai. B. Faktor penghambatnya. Dalam melaksanakan pekerjaan pasti ada berbagai hambatan, begitu pula dengan saya yang harus mengenal dunia kerja. Saya juga mengalami berbagai hambatan tersebut antara lain. 1. Kurangnya pengalaman. 2. Kurangnya keterampilan dan kreativitas siswa. 3. Kurangnya menguasai peralatan kantor. 4. Teori dan praktik yang tidak sesuai. Bab 4. Penutup. 1. Kesimpulan. Kegiatan praktik kerja industri prakerja merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat mengenal lebih jauh cara bekerja di lapangan sesuai keahlian masing-masing siswa. Praktik kerja industri telah dengan baik tanpa halangan apapun, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kelurahan Pekayon yang telah bersedia menerima saya untuk melaksanakan praktik kerja industri dan bersedia mendampingi selama prakerja berlangsung. 2. Saran bagi sekolah. Penyusunan mengharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan juga kedisiplinan terhadap siswa. Kemudian sarana prasarana pendidikan agar lebih dilengkapi, karena sarana prasarana yang ada sedikitnya sangat mempengaruhi bagi siswa yang untuk lebih bersemangat dalam belajar. B. Bagi instansi. Penyusunan mengharapkan agar instansi yang telah bersedia bekerja sama dengan pihak SMK Karya Dharma 2 dapat melaksanakan prakerja dapat dengan senang hati menerima siswa-siswa SMK Karya Dharma 2 kembali di tahun-tahun mendatang untuk melakukan prakerja di tempatnya. 3. Bagi siswa, diharapkan untuk lebih mempersiapkan berbagai hal, baik mental, materi, dan spiritual dalam melaksanakan kegiatan prakerja agar jangan saling mengandalkan satu sama lain, lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk bekal pengaman di kemudian hari. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.